Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia mencipta Kita akan membahas tentang hal-hal berkaitan dengan ekonomi bangsa kita hari ini. Dan sudah kedatangan tamu yang luar biasa dari ekonom nasional, yakni Bapak Faisal Basri. Apa kabar Bapak? alhamdulillah. Terima kasih. Ini momentum yang luar biasa, momentum yang cukup kritis karena kita akan berganti pakaian kekuasaan dan rezim. Dan tentunya kita akan membahas tentang masa depan ekonomi dengan orang yang kompatibel di bidangnya. Bagaimana Pak? Siap. Siap. Jadi Prof, banyak pertanyaan dari masyarakat kita itu, apakah kontribusi publik kita terhadap negara ini dianggap kurang sebetulnya? Toh pada kenyataannya juga banyak masalah-masalah nepotisme yang terjadi hari ini atas pembendaharaan keuangan yang kurang jelas, yang akhirnya justru dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Apa tanggapan Prof? Menguasakan amanah. Ya, dipercaya oleh rakyat untuk mengatur rakyat, bukan untuk memperkaya pribadinya. Nah, rakyat rela menyisihkan pendapatannya, bayar pajak untuk membiayai yang mengatur mereka gitu. Tapi kalau selama ini misalnya Presiden Jokowi malah bilang pajak kita untuk infrastruktur, Prof. Bohong. Kenapa gitu, Prof? Nah, gini lah. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia menciptakan persepsi dan saya udah bicara berulang kali. Iya. Yang soal nikel katanya hoki kita dapat bohong, kita dapatnya minus. Nantilah kita bicarakan kalau masih ada waktu. Tapi yang saya katakan bohong, pengeluaran kita itu lebih besar dari pendapatan pajak. Oke. Pengeluaran kita lebih besar. Nah, pajak kan untuk belanja pemerintah kan. Nah, belanja pemerintah paling besar apa? Militer. Bayar bunga. Bayar bunga. Utang. Nomor 2 belanja pegawai. Nomor 3 belanja barang. Baru belanja modal di infrastruktur di situ. Baru belanja sosial, bantuan sosial. Ya bohong lah Jokowi kalau ngomong begitu. Mudah-mudahan dia gak ngomong seperti itu ya. Tapi kalau dia ngomong seperti itu ya bohong. Jadi ini sebetulnya infrastruktur kita sebetulnya agak meleset kalau bilang infrastruktur saja yang difokusin, Prof. Ya, tidak. Tidak meleset. Bukan infrastruktur membahana. Tapi tidak lewat APBN langsung. Oke. Jadi ditugaskan BUMN yang suruh ngutang. Makanya sekarang bermasalah hampir semua BUMN karya itu. Tugasnya terlalu berat. Dia disuruh memikul 20 kilogram, 40. Ya ambruk dia. Itu order apa memang gimana? Perintah. Perintah. Order. Oke. Ya karena tidak ada checks and balances. Undang-undang aja bisa dibuat sehari kan gila kan. Order kan. Order, oke. Undang-undang untuk satu orang dibikin. Masa kita diamkan? Ya, udah batasnya itu
Kalau kita diamkan, ya hancur kita semua. Kita sadar itu. Kita dibawa oleh Jokowi dalam waktu yang tinggal berapa 2 bulan ya. Ini sekarang, sekarang September, Oktober. 2 bulan lah katakan ya. 2 bulan dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Nah jadi kita tidak boleh mengandalkan pada percaya atau tidak. Aturan main yang kita buat. Harus ada checks and balances. Harus ada akuntabilitas. Ya, harus ada laporan yang jujur di APBN. Ya kan. Nah diperiksa, silakan kalian berpesta pora, bagi-bagi jabatan, tapi standarnya harus bersih. Partai itu bisa mengajukan siapa aja, tapi dicek dong bersiapa tidak. Seperti di awal Jokowi dulu begitu. Tapi belakangan, waduh, saya justru butuh orang-orang yang kotor supaya saya bisa setir. Kalau menurut Prof, awal yang menurut Prof itu lihatnya, kebijakan apa yang terlihat dari awal kok mulai agak keliru Pak Presiden? Pelemahan KPK. Dari situ awal mulanya. Oh yang awal 10 tahun yang lalu? Iya. Yang sudah terlihat gelagapnya atau gerakannya misalnya. Pertama adalah yang baiknya dulu, baiknya juga ada ya. Iya ya. banyak itu Pak Jokowi banyak baiknya. Saya harus sampaikan misalnya baiknya itu dia batalkan pembangunan jembatan Selat Sunda. Gitu. Kalau itu bagus menurut. Bagus. Bagus. Kemudian dia pidato di atas kapal dan mengatakan Indonesia ini negara maritim, budaya maritim harus kita kembalikan, kita jangan membohongi laut segala macam itu. Nah, tapi sejak awal dia cuma bicara tol laut, tapi yang dia bangun tol darat. Kita bukan anti tol darat, enggak. Tapi Indonesia ini negara beda dengan China, dengan Amerika, dengan Eropa yang kontinental. Kita 17.500 sekian pulau, 504, 504 pulau gitu. Nah, jadi harta yang paling berharga di kita apa? Keberagaman itu. Keberagaman itulah yang menjadi harta kita sehingga kita kaya budaya, kaya fauna, flora, biodiversity. Luar biasa. Tapi kita beda, bukan dipersatukan. Oh budayanya budaya Indonesia, tidak ada budaya Indonesia. Ada budaya Sunda, Jawa, Madura, Batak, Minang, Papua. Nah itu jangan dirusak. Yang biasa makan sagu jangan disuruh makan beras. Yang biasa makan ketela jangan dipaksa makan beras. Dulu-dulu gak ada kelaparan di Papua. Sekarang gara-gara makan beras, pasokannya terlambat dari Jawa, kelaparan. Nah jadi karena apa? Bukan zaman Pak Jokowi aja ya. Nah jadi Pak Jokowi itu memandang memimpin Indonesia itu seperti pimpro gitu. Kerajaan meninjau. Itu kan pemimpin yang gak cerdas ya. Karena sebetulnya dia bisa memonitor 24 jam proyek real time dari kantornya. Tapi kantor itu dirusak oleh Jokowi. UKP 4 dulu ada kantor monitoring. Dia akan memonitor sendiri. Berapa persen sih kabupaten yang udah dia kunjungi? Tidak mungkin kan walaupun dia 20 tahun gitu. Jadi yang dia rusak adalah sistem. Dia mau semua bergantung pada dia. Dan dimulainya pas awal. Ya itu deh. Udah sistemnya sudah, saya tahu melihat gitu. Lihat gitu. Wah, bendungan di Kalimantan sudah berapa persen? Ada datanya di monitor. Pakai Google, kan pakai Google sekarang.
Tapi dia ngomongnya, wah apa IT segala macam. Dia sendiri ndak pakai IT. Jadi ya sebelumnya kita pikir ya masih ini. Tapi ini udah konsisten. Berarti Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Oke. Ah itulah. Nah kalau menurut Prof itu, seberapa besar kalau kita anggap itu 100% yang tepat sasaran pembangunan dari Presiden Jokowi yang meleset itu berapa persen, Prof? Ya karena dia tidak mau pakai rencana dia. Coba tanya Jokowi, dia kan sukanya anak-anak. Coba tanya nawacita apa enggak dia? Enggak apa. Dia enggak peduli nawacita itu. Ya kalau dia patuh dengan nawacita kan. Buktinya apa? Dia kampanye dulu tuh. Masa kita nih negara agraris segala macam. Impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Defisit pangan kita, ya defisit pangan kita tahun lalu itu tertinggi sepanjang sejarah. 5,3 miliar US dollar. Tahun 1938 Nusantara ini pengekspor gula terbesar kedua di dunia. Sejak 2016 di era Jokowi sampai sekarang kecuali 1 tahun aja itu kita pengimpor gula terbesar di dunia. Kita pengimpor besar gandum, pengimpor terbesar gula ya, beras, gandum sangat boleh jadi juga gitu. Jadi pecah rekor terus nih Prof. Iya, apalagi yang ya dia janji itu tidak memungi laut, dia punggungi laut. Sumbangan, kenapa sih kita laut itu utama? Karena 17.500 pulau itu sambung menyambung menjadi satu, yang menyambungnya kan laut. Bagaimana produk garam dari Madura, ya Madura sih udah dekat ya. Tapi dekat misalnya ya. Dari Bima penghasil garam juga, itu dia jual ke Surabaya. Ongkos angkutnya lebih mahal dari ongkos garamnya. Kenapa yang diurusi tol darat melulu gitu. Sekali lagi saya tidak anti. Silakan tol darat serahkan ke swasta. Ya. Nah negara ini zaman Daendels itu kan gak bikin jalan tol kan. Tapi jalan yang nembus. Anyer sampai Panarukan kan itu. Untuk mengurangi ongkos logistik. Ternyata ongkos logistiknya ya turun tapi tidak berarti. Dan logistik performance Indo kita terjun bebas. Ranking kita ya dari nomor 40-an sekarang 60-an turun. Teknologi parah. Industri merosot. Peranan sektor industri merosot. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Apa ini? Ini penting tuh penonton ini. Apa yang membuat ini? Boleh minum dulu silakan ya? Ini sangat penting ya teman-teman. Apa yang membuat industrialisasi sama hilirisasi ini sebetulnya apa sih Pop? Musababnya ini dan apa tujuannya ini sebetulnya? Hilirisasi itu tadinya kita mengekspor biji nikel misalnya. Oke. Kemudian diolah, dihilirisasi, keluarlah smelter. Oke. Menghasilkan ferronikel misalnya. Yang kadarnya kalau biji nikel itu 1,7%. Kalau biji nikel ferronikel itu masih mentah juga gitu. Tapi udah berubah bentuknya itu dari biji jadi bongkahan gitu. Deshilirisasi. Dia tidak peduli biji ferronikelnya itu yang bongkahannya itu hampir 100% diekspor ke Cina. Dipakailah oleh industri di Cina untuk bikin panci, bikin ini kan stainless steel semua ini.
Ini stainless steel semua, garpu, sendok, pisau gitu. Itu kan industrialisasi namanya. Tapi industrinya di Cina. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Oke. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari nikel itu, biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja tidak ada. Apalagi yang begini-begini tidak ada. Benarkah itu, Prof? Sangat benar. Jadi sebetulnya kayak Cikarang, kayak Bekasi tidak ada satupun pabrik yang memang diproyeksikan dari hasil dari nikel. Tak ada pun. Tidak ada. Tidak ada. Ada di Tangerang. Pabrik panci, alat-alat kitchen set. Ya barangkali ada pengapalan satu kapal dalam sebulan aja ke sini gitu. Karena yang dia produksi misalnya Tingsan ya. Salah satu smelter itu menghasilkan produk dari smelter itu untuk bahan baku stainless steel. Tapi spesifikasinya ya untuk spesifikasi yang cocok dengan China dong. Oke. Sehingga kita membeli bahan baku itu stainless steel itu sebagian besar impor. Oh. Sebagian besar impor, bukan dari loh. Itu kan apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita enggak pernah tahu, enggak pernah lapor. Seharusnya kalau itu memang harus dilaporkan lah, Prof. Ke rakyat dong. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Okay. Iya kan? Kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga kita mungkin tidak pernah diajak gitu ketemu Xi Jinping. Gitu. Oke. Ini yang paling juga jadi diskusi yang cukup menarik, Prof. Ini kan sebetulnya kan hampir peralihan kekuasaan sebentar lagi. Dan rasio hutang kita nampaknya sudah tidak baik dan memang harus diperbaiki, bahkan direspon keras. Nah, tanggapan Prof. Nah, rasio utang tuh jumlah utang dibagi PDB. Ya. Turun. Wow. Nah, jadi kita bicara harus pakai data. Oke, gimana Prof? Jadi namanya debt to GDP ratio. Oke. Itu yang dibangga-banggakan pemerintah. Batas atasnya di Undang-Undang Keuangan Negara itu 60%, sekarang 38,5. Turun dari pernah 40, 30-an, 39, sekarang 38. Situasi kritis itu biasanya berapa persen, Bro? Kalau udah kritis itu? 20? Enggak di Jepang 265%. Berapa, Bro? 265%. Amerika di atas 100, Singapura 115. Oh, kalau Anda ngutang, banyak utang Anda, tapi Anda bayar bunganya setiap tahun, itu cuma 5% dari pendapatan Anda. Kan bukan krisis itu namanya. Oh, Anda bayarnya lancar 5%. Nah itu kan. Jadi indikator itu banyak. Sama seperti tubuh kita ada masalah tidak di jantung. Oh jantung bagus, tapi barangkali hati enggak. Saluran pencernaan gitu. Nah jadi pemerintah itu kalau dilapor ke rakyat pidato yang dia banggakan, wah kita hebat. Tapi bobroknya tidak dilihat. Nah contohnya seperti Jepang tadi. Utangnya 265% dari PDB, Indonesia di bawah 40%, kan keren kan. Iya. Pemerintah bilang rasio utang kita terendah di G20 gitu kan. Iya betul. Ketawain lah sama orang. Nah tengok bunga yang dibayar setiap tahun itu sekarang sudah mencapai 20% dari pengeluaran pemerintah pusat. Dari tadinya 11 sebelum Jokowi. 11%, sekarang lebih dari 20%. Akibatnya apa? Buat rakyatnya yang paling cepat dipotong. Yang bantuan sosial, universitas, UIN,
IAIN didorong supaya jadi UIN. Kalau di IAIN tuh alokasi untuk orang miskinnya banyak, di UIN nggak bisa, nggak boleh banyak-banyak gitu. Iya, oke. IKIP yang banyak sosialnya tidak boleh, jadi usaha negeri kan gitu. Padahal kita butuh guru yang lebih berkualitas. Sekarang di UNJ di mana lah yang bekas IKIP itu, yang jurusan keguruan paling sedikit, tidak ada murid, tidak ada mahasiswanya gitu. Jadi dirusak tatanan ini. Di UI sekarang ada jurusan bisnis syariah, perbankan syariah gitu. Sementara di UIN Fakultas Kedokteran. Coba dosennya dari mana itu UIN Fakultas Kedokteran itu? Yang ngambil dari UI yang udah pensiun-pensiun gitu. Pensiun, betul. Kan kenapa sih kita tidak cara bekerjanya itu integratif gitu ya? Integratif. Ya contohnya di IPB juga misalnya. Saya ngeritik UI juga ya, saya dari UI sudah saya kritik. Jadi IPB sekarang namanya IPB University. Ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen gitu. Soseknya dihapus. Prof. Sayogyo, Prof. Sediono, itu menangis barangkali di alamnya sana. Sosek dihapus. Kita membangun sektor pertanian itu tergolong berhasil. Karena serius, integratif, aspek sosiologinya, aspek pembangunan desanya. Bukan sekadar bertani gitu kan ya. Dan bertani di Sumatera Barat dengan di Madura beda kan. Kulturalnya. Jangan orang Sumatera Barat disuruh ngajari petani Madura ya. Nggak cocok. Ngomongnya aja udah berbeda. Iya kan. Jadi nah itu kita bicara sosiologi, antropologi. Nah coba sekarang. Rasanya saya tidak pernah bertemu orang Bappenas, sosiologi, antropologi. Isinya UI, ITB kering. Oke. Jadi kayak seperti robot saja gitu. Jadi ini roh ini sebetulnya yang hilang ya dari pembangunan itu. Sehingga investor, usir rakyatnya gitu. Terus kita bicara, ini kan tadi krisis pangan, bukan krisis lah ya, tapi tekor pangannya merosot gitu. Solusinya corporate farming. Korporasi besar diundang. Maka gagallah itu food estate-nya. Ya. Padahal undang-undang dasar itu mengamanatkan gotong royong, koperasi. Koperasi itu gerakan. Gerakan menghimpun kekuatan rakyat menghadapi kaum kapitalis kota. That's koperasi. Jadi kenapa yang kita bangun bukan community farming? Ya rakyat kan pemilikan lahannya 0,3 hektar. Coba nanam padi dia, nggak cukup untuk keluarganya setahun. Kerjanya setahun paling 100 hari. Iya kan? Betul. 100 hari. Nah kita kerja di kota ini berapa? 300 ya? Minimum tuh barangkali lebih kan. Ya kapan kayanya petani itu. Nah oleh karena itulah pertanian. Ini bukan ekonom nih. Sosiolog, antropolog, multidisiplin gitu. Nah pertanian dipertahankan, ditingkatkan. Tapi tidak akan bisa menyejahterakan rata-rata petani yang cuma 0,3 hektar ke bawah lahannya. Maka harus ada diiringi oleh industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna. Sehingga jam kerja keluarga tani dari 100, enggak usah 300, 200. Kan 2 kali kesejahteraannya. Enggak datang ke kota dia. Ini yang menyebabkan urbanisasi harusnya bisa terjadi. Terkendali kan. Terkendali. Kotanya pusing gitu kan. Kita rasakan lah di sini kan.
Di Jakarta ini macet makin menjadi-jadi, kualitas udara tambah buruk. Tapi kan dana desanya ditambah, Bro. Gak cukup untuk bangun desa toh gitu. Anda perhatikan sekarang kelakuan Jokowi itu. Program dia susupkan di dana desa. Jadi dana desa bukan plek uang terserah desa sesuai dengan kebutuhan. Enggak. Dana desa untuk infrastruktur sekian persen. Untuk ini sekian persen, bentar lagi dana desa untuk makan bergizi itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi otonomi itu makin dicerabut. Sekalipun anggarannya ditambah. Otonomi. Kan amanah reformasi kan memperkuat otonomi daerah. Dibalikkan oleh Jokowi. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Kalau dia tidak mau kita turunkan. Hanya itu. Kan setiap hari apa residunya masih ada. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa kan. Jadi sebelum dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Ya, sebagai salah satu contoh ya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya diundang bertemu dengan Kejaksaan Gedung Bundar itu. Diminta jadi saksi untuk kasus minyak goreng kemarin. Kerugian negara apa. Bilang apa? Bagaimana Anda ngitung keluar negara segala macam? Menurut saya ngaco. Saya bilang, wah bukan begitu cara menghitung kerugian negara. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Jokowi. Oleh karena itulah yang tersangkanya harus Jokowi, saya bilang. Ya udah nggak jadi. Dia yang bikin ulah. Dia presiden tapi mentalitasnya itu mandor. Jadi dia tiba-tiba mengumumkan pokoknya CPO dilarang ekspor. Ya, kasus Anda, itu Anda pasti udah lama ini ngurusin ekonomi politik kan. Iya. Nah, ekonomi politik kan biasa. Kebijakan itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Karena ada preferensi, political preference-nya kan. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Itu larangan ekspor itu. Saya sampaikan di pengadilan. Karena saya jadi saksi gitu. Tapi kan di framing di media bahwa ini itulah nasionalisme banget ini kan. Iya. Dia kan ngundangnya apa namanya? Influencer. Iya kan? Iya. Karena dia tidak, influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena selama ini itu nasionalisme sekali rasanya itu. Inilah. Akan Anda biarkan. Kalau bisa hari ini juga kita. Kita tidak tahu lagi. Minggu ini. Bulan depan. Kerusakan. Dia konsolidasi. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam. Bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Terancam dia. Saya saja bisa membuktikan untuk kasus minyak goreng, untuk kasus smelter, ya. Kawan-kawan sudah mengumpulkan data keterlibatan anaknya dan Bobby. Saya udah bicara Bobby udah lama, 3 tahun yang lalu saya udah bicara. Ya, dia terlibat penyelundupan biji nikel gitu. Udah, tapi KPK-nya bilang, waduh kalau istana kita nggak berani lah gitu kan. Nah kita sampaikan kesamaan. Rasulullah bilang kalau anakku Fatimah mencuri saya potong juga. Apa-apaan. Terus dia dengan gendengnya bilang dia bisa memanfaatkan KPK, kejaksaan untuk kepentingan politik. Luar biasa. Prof, tapi selama Prof
berpendapat di media sosial dan media massa. Kan seringkali pasti ada komen. Pernah nggak sih Prof? Ada yang mengintimidasi secara tertulis, terbuka? Ada menteri yang ngajak bertemu. Oh ya? Ya, bertemu dan saya kasih masukan. Jadi dia paham. Nggak satu loh ini. Dan saya sampaikan usulan-usulan gitu. Kalau ancaman fisik sering? Rasanya tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kita harus hati-hati, waspada ya. Jadi karena saya percaya kepada Anda ya saya bawa minum sendiri gitu. Kita teman-teman selalu hati-hati minum gitu kan. Tapi waktu diundang Pak Luhut pun saya minum gitu kan. Nah jadi ya memang ada di masa lalu tapi di era pasca reformasi ancaman banyak lah gitu, tapi alhamdulillah karena yang kita sampaikan semua ada datanya. Kalau saya diminta oleh Anda gitu tunjukkan, kan banyak seperti guru gembul ya kalau nggak salah, ada guru gembul. Ini benar disangka saya membual gitu. Saya bisa bertanggung jawabkan. Ya sampai saya tunjukkan siapa yang nyelundup gitu kan, yang mengatakan ada kan nikel itu enggak boleh diekspor. Tapi kok China masih impor terus gitu kan. Tahun lalu masih 300.000 ton. Nah saya kan datanya ada semua. Datanya saya kasih KPK. Tapi KPK-nya responnya gimana Prof? Iya kaji terus. Kaji terus. Terus dikaji terus. Kalau stafnya Pak Luhut bilang oh itu bukan biji nikel. Itu besi dari Kalimantan Utara gitu kan. Itu yang saya tidak suka, menyanggah dulu tanpa menunjukkan bukti. Nah saya kejar ke teman-teman kan. Kita kan punya jaringan NGO ya segala macam. Oh betul itu Bang. Itu nikel bukan biji besi. Karena kenapa disebut biji besi oleh saudara Seto, deputinya Luhut itu karena izin ferro besi izinnya, tapi yang diekspor ya bauksit gitu. Nah semua ada semua datanya. Jadi dan data itu lebih bisa dipercaya daripada omongan ya kan. Ya misalnya kalau saya omongan tanpa data ya jangan terlalu dipercaya. Tapi kan saya berbasis data dan bisa saya buktikan semua yang tadi saya katakan. Pak Jokowi mengatakan kita dapat hoki 580 triliun dari smelter. Nol pun tidak, malah negatif. Saya bilang belum ada yang menyanggah. Oke. Somasi saja saya buka di pengadilan. Akhirnya? Jadi belum. Mana berani kalah lagi nanti seperti Luhut Panjaitan kalah. Ya karena kita tidak asal ngomong, NGO kita tuh berbasis risetnya luar biasa. Ya, berbasis riset dan jaringan, tidak hanya di dalam, dengan luar negeri juga. Kalau teman-teman butuh satelit gitu, lahan milik siapa gitu, dengan mudah dibantu oleh yang punya akses ke satelit. Iya kan? Kalau saya misalnya ingin tahu ini kekayaan si pejabat ini atau pengusaha ini, ditaruh di mana aja saya bisa tahu gitu. Jadi penguasa itu tinggal menunggu waktu saja. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Jadi kalau menurut Prof ini kan kita lagi sedang berhadapan nih persoalan putusan di DPR di balik ya. Ini kan kayaknya kenapa sih sebetulnya pejabat publik kita ini seperti percaya dirinya tinggi sekali. Atau memang pejabat publik kita di DPR RI atau di mana memang ada bisnis yang memang mereka untuk dipertahankan. Ada gak data yang memang menunjukkan sebagian besar mereka bertahan karena bisnisnya mereka? Saya tidak punya data, tapi lebih dari separuh anggota DPR adalah pengusaha.
latar belakangnya lebih dari separuh. Itu yang kita tahu kan udah di survei itu. Kemudian mereka merangkap jadi ketua asosiasi. Ada nggak bisnis? Yang asosiasi bisnis tambang ada nggak? DPR, anggota DPR banyak lah. Banyak lah. Jadi anggota DPR juga karena bisnis tambang. Iya kan? Ya karena mereka berbisnis tidak bisa berbisnis yang bersaing. Tidak bisa. Okay. Jadi bisnis mereka modalnya kan kekuasaan. Dari kekuasaan itu mereka dapat akses untuk dapat lebih banyak konsesi. Kalau saya tidak punya kekuasaan, ya saya tidak mungkin dapat konsesi tambang. Dapat konsesi hutan buat nanam sawit, kan tidak mungkin. Atau saya memanfaatkan kekuasaan. Konsesi tambang terhadap keagamaan itu menurut Profesor gimana? Menurut Prof? Saya itu jebakan atau memang bonus? Aturan mengatakan bahwa izin tambang itu harus dilelang. Oke. Lelang, tidak boleh ada perlakuan khusus misalnya. Kok organisasi keagamaan dikasih WIUP, itu bukan belum IUP loh itu. Masih wilayah tambangnya. Okay. Untuk ke IUP itu masih butuhan miliaran. Miliaran? Yes. Nah dari mana modalnya itu? Sepengalaman Prof itu berapa miliar biasa modal? Miliaran. Miliaran. Bergantung besarannya, luasnya segala macam gitu kan. Nah dari mana? Ya dia carilah pengusaha. Nanti dia dapat fee kan. Kan itu udah cara ndak benar. Nah jadi cara menyejahterakan organisasi keagamaan bagaimana? Jangan dia diobok-obok seperti NU lagi diobok-obok sekarang ini kan. Ya, suruh bikin apalah. Intinya apa? Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Sekarang makin berbinar-binar wajah mata rakyat melihat oh ini segila ini Jokowi ya. Gila kuasanya gitu. Ya, segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus yang loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Harus kita hambat semua ini. Masa kita bikin undang-undang buat satu orang? Udah zalim kita ini. Jadi kan ada itu ya. Jika kita tahu kezaliman itu nyata senyata-nyatanya dan kita diam. Maka itu adalah juga bagian dari golongan. Maka tunggulah azab Allah tidak hanya kepada orang yang zalim. Tapi kepada orang yang baik yang tidak melakukan apa-apa juga. Nah ini fardu kifayah kita ini. Prof, ini fardu ain barangkali. Kalau kita lihat ini kan sebentar lagi juga Pak Prabowo akan memimpin. Tidak bisa dibantah itu pasti kita bentar lagi akan dipimpin oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran lah. Nah residu yang paling harus cepat dihapus dari kepemimpinan Pak Jokowi harus dimulai dari mana Prof? Dimulai dari jangan ikut cawe-cawe Gerindra ngubah undang-undang di injury time ini. Ini yang operasi kan Gerindra ini. Di DPR kan. Ya dasko lah apalah gitu kan. Nah jadi apakah Prabowo akan melanjutkan kerusakan yang dilakukan Jokowi? Kalau tidak Prabowo pun harus kita lawan dari sekarang. Nah tolong Prabowo sikap Anda apa? Ya, karena kita masih mengharapkan perubahan juga kan. Jadi sinyal yang diberikan oleh Prabowo jangan sinyal yang semakin tidak meyakinkan kita. Yang diutak-atik cuma komisaris. Yang diutak-atik majukan ponakannya jadi wamen. Jadikan orang dekatnya jadi Menkumham.
yang untuk memuluskan kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi. Oke. Nah jangan ikut-ikut Prabowo. Jadi keberhasilan Prabowo adalah kalau dia bisa memutus hubungan dengan Jokowi. Tapi kan ada Mas Gibran, Prof. Gimana? Agak sedikit. Gibran taruh aja di IKN sana. Jadi kantor dinas di IKN aja. Supaya dia tidak bisa berbisnis juga kan. Bukannya di situ lahannya juga konsesinya tambang banyak sekali, Bro. Ya kan ada Hasim di situ. Nah, kan siapa tahu. Oke, Bro, terima kasih, ini dialog yang luar biasa ini. Banyak data dan fakta yang sebetulnya kita sudah bahas panjang lebar. Dan juga sebetulnya saya sempat kaget sekali. Ternyata sebegitu parahnya juga ternyata. Saya baca juga nampaknya mungkin ada sedikit optimisme lah. Karena mungkin teman-teman publik sudah mulai sedikit kritis dan kita lihat keputusan DPR terkait dengan putusan MK yang direvisi itu nampaknya direspon cukup luar biasa oleh publik dan ada harapan ini Prof sebetulnya. Dan mudah-mudahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu bisa ya memberikan kontribusi yang nyata dan tidak melakukan apa yang sudah tidak baik untuk dilanjutkan. Prof, satu kata terakhir kepada penonton di PRC terkait masa depan ekonomi dan pembangunan yang harus kita jaga. Perubahan sudah sedemikian sangat cepat dan akan semakin cepat lagi kalau kita bahu-membahu bersama. Oke. Singkat, padat, dan tepat. Terima kasih Prof. Luar biasa hari ini berdialog hampir 1 jam kita ngobrol ria dan mengupas data dengan Prof. Faisal Basri. Ya, teman-teman jangan lupa terus pantengin di channel kita PRC Talk dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi masukan yang luar biasa terkait dengan masa depan dan ekonomi bangsa hari ini. Terima kasih, saya Melki Amirosole, host di PRC Talk hari ini mengucapkan sampai jumpa. Salam demokrasi. Terima kasih Prof.